Halo. In my arms, I want you. Hold up. I never let you go again, like I did. Oh, I used to say. Tonton aja deh videonya. Tonton guys videonya guys. Viken mana ya? Viken aku telepon. Suruh tonton dong video aku Vikin. Ya sholat dulu guys, aku nunggu makananku, soalnya aku pakai Grab beli makan. Tonton video aku dong. Makasih, jangan lupa repost. Hotel, I never let you go again, like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again on the life. Cepat tonton. I said I would never fall unless you do. I fall into. I was lost within the darkness, but I find you. Johnny Gambit, 찾아줄래? 전해줄래? 찾아줄래? Abis ini nanti sama Viken keluar. Viken kan baru ngedance, nanti keluar kita ngerjain tugas gitu guys. Suara gue habis guys.
konten prank ya, aku memang mau ngeprank Viken. Enaknya ide apa guys? Viken ngeprank Viken apa ya? Aku tuh mau itu loh. Apa deh ide dari kalian dulu apa? Coba guys kasih ide. Halo. Salam dari Indonesia. Berapa ya? Salam dari Malaysia, salam. Sehat-sehat ya kalian yang dari jauh-jauh. Tisu masukin ke mulut. Nah, apa itu? Nanti aku coba lihat ya. Aku cari di sini. Tisu masukin. Ini. Ntar aku lihat pranknya. Oh banget. Something really cool at the end. That was good. Getting it? Ih, kayak mana? Bungang ako muna. Kailangan may birthday kaya no. Ilan? 17. Oh, ikaw naman. Lagay mo pa. Oh, ang galing mo dun ah. Oh, palakihan tayo ng bungang. Ako muna. Kailangan may birthday kaya no. Ilan? Oh aku tahu, terus aku masukin terasi. Ide bagus nggak sih? Bukan tisu, terasi. That's a good idea. Terus kalau aku dimarahin, ide Kenha. Gitu nggak sih? Nanti kalau disalahin Kenha, gitu aja. Easy. Ya kan? Oke, nanti aku di warung beli terasi. Oh, terus nanti kalau dilepeh di sini gimana? Gitu aja deh. Nanti malam aku buat.
Tunggu videonya. Makasih idenya. I love it. Ide kalian I love it. In my arms all again, I would we ever just be friends? I would rather die than let you go. Juliet to your Romeo. Oh, I heard you say I would never fall in love. Ih, makananku OTW. Terasi, idenya dari siapa? Dari Kenho. Bentar guys, nanti aku beli terasinya dulu. Kalau yang di kamar ini apa yang bisa disumpelin ya? Terasi sih menurut yang menarik. Ide bagus. Ide bagus. Ide yang sangat brilliant, cemerlang. Oh my god. Sangat-sangat cemerlang idenya. Prank kecoa. Dia takut serangga sih juga kan. Terasi aja sih. Terasi sih guys. Udah mandi ya. We ever just be friends. I will. Dah. Shh. Takutnya Vika nonton live lo, guys. Ketahuan nanti. Rather die than let you go. Juliet to your Romeo. Oh, I heard you say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless you too I fall into. Makananku sampai mana nih? Aku cek makananku dulu ya, bentar ya guys. Maaf, ke pause bentar. Pause bentar. Oke, masih jauh.
Nanti setelah ini aku diajakin bikin nugas. Pendek by word. Siapa sangka 10 Oktober In the middle of the night. In my arms, so let me hold you and never let you go again. Like I did, oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless you do. I fall into. I was lost within the dark. Yes, but then I found I found you. you. Georgia, where I'm in. are you? I want you. Halo, my arms are again. How could I never let you go again like I did? Oh, I used to say. Ntar cek makanan lagi ya. Abangnya putar baliknya coba. Go again, like I did. Oh, I used to say I would never fall. boleh dibuka. Bungkus aku tahu. Nggak boleh guys, di kosanku nggak boleh bawa orang. Nggak boleh bawa orang. Seketat itu. Seketat itu. Seketat itu. Nggak mau ada CCTV. Kalau weekend kan memang ngekos di sini. In love again until I found her. I said I would never fall unless you do. I fall into. I was lost within the darkness, but I found her. I found you. Georgia, lover. Who we ever just be.
Wrap me in all your, I want you. Cek makanan. Cek makanan lagi bentar. Ntar guys, makananku udah mau sampai. Terkadang let you go, to you. Mana nih? Oh, nggak ada sih apa? Sabar guys. Ini apa, aku yang di prank sama abang-abang Grabnya. Oh, I heard you say I'm meant to fall in love. Udah sampai. Iya mas, masih mas. Oke. How child we are, let's be friends. I would rather die than let you go. Truly up to you. Literasi. Kalau nggak pakai, aku kayaknya ada deh bumbu-bumbu dapur.
nggak ada terasa. Panjangnya nih rambut. So before you go, was days I fear I could stay with me, be better. Makan guys, lapar. Bikin komen di VT, nanti aja aku balasnya. Tak makan lah. Cara. Kok warnanya nggak merah sih di situ? Pedas. Telat nggak telat? Udah dari tadi nih. Telat banget. Yang lain. Selamat malam. Ayamnya namanya Moon Chicken. Ini ada tandanya. Moontail. Penonton sama nonton Nadia Omara. Mau jatuh.
menciptakan yang horor horor. Baru makan ayam. Dia kan harus nimbah air dulu nih di sumur itu. Nah, si timbalah itu. Pas lagi nimbah, Asi dengar ada suara perempuan. Perempuan berbisik di telinganya. Iko dudu bojo. Gitu. Horor guys. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua? Asik kan? Ya, seminggu ini dapat KHW 2 kali. Asik, senang. Semoga kalian tetap semangat dan antusias untuk ngikutin semua rangkaian KHW jadul spesial Halloween ini, ya. Pastikan tonton sampai akhir bulan nanti karena aku akan banyak sekali bercerita tentang KHW dari zaman dulu. Nah, di part selanjutnya ini, latar kisahnya terjadi pada tahun 60-an waktu neneknya Wawa ini pindah ke rumah baru bersama suami dan juga anak-anaknya. Salah satu pertimbangan mereka memilih rumah ini adalah karena ada sumurnya, Pada masa itu belum banyak orang yang pakai pompa air, jadi biasanya mereka ini yang bakal ngambil air dari sungai atau dari sumur. Jadi dengan adanya sumur di rumah itu, mereka udah nggak perlu lagi pusing-pusing sama urusan air. Tapi tanpa mereka ketahui, ternyata justru sumur itulah yang akan menjadi sumber kejadian horor di rumah mereka. Ada sosok lain yang udah lebih dulu tinggal di situ, Neneknya Wawa ini nggak tahu apa-apa tentang sosok itu sampai akhirnya dia sendirilah yang memperkenalkan dirinya si sosok ini. Nah, siapakah dia dan apa yang dilakukan selama neror nenek sama keluarganya? Nah, penasaran kalian kan? Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cekeran. Tapi tunggu sebentar, Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting dan laman channel YouTube. Udah. Apa? Nggak takut lah. Oke, jadi kisah ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Onsa dari Surabaya, Jawa Timur. Halo Onsa. Nah, kisah ini terjadi pada tahun 60-an dan dialami oleh neneknya yang kita sebut aja namanya Nenek Asih. Dan tanpa mengurangi rasa hormat juga, aku akan langsung menyebut dengan namanya aja, ya. Nah, jadi ceritanya pada masa itu Asih ini sudah berumah tangga, dengan seorang prajurit angkatan laut yang bernama Jaka. Nah, karena tuntutan profesi, Jaka ini dipindah tugaskan ke Surabaya, Jadi ya udahlah itu Asih sama 4 anak mereka yang waktu itu masih kecil-kecil ikut pindahlah itu ke sana juga. Nah, selama di Surabaya, Asih sama Jaka ini sepakat untuk sekalian beli rumah aja, Jadi nggak ngontrak atau tinggal di rumah kerabat gitu atau di rumah dinas juga enggak. Mereka mau beli rumah. Nah, lalu mereka mulai survei rumah lah ini, sampai akhirnya ketemu sama satu rumah yang cocok. Dari segi harga, ukuran, kondisi bangunan dan juga akses jalanannya semua oke, Tapi ada satu hal yang masih ngeganjel di hatinya si Asih, yaitu wilayahnya masih sepi kali. Asih bilanglah ke Jaka, Mas, ini kira-kira aman nggak ya kalau kita tinggal di sini? Di kompleks ini baru ada 3 rumah aja loh, Mas, termasuk rumah ini. Selebihnya cuma kebun. Pas di belakang rumah ini ya ada sungai sih, tapi di seberang sungai ini cuma ada kebun lagi. Kita nggak punya banyak tetangga, Mas, kalau tinggal di sini, kata Asih. Jaka jawab, sekarang emang masih sepi tapi namanya juga kompleks hunian, lama-lama juga pasti nanti bakal ramai. Kita sabar dulu aja lah. Nanti pasti banyak kok yang tinggal di sini, kata Jaka. Nah, terlepas dari lingkungannya yang sepi, rumah ini tuh sebenarnya punya banyak sekali poin plus. Salah satunya yaitu udah punya sumur sendiri. Pada masa itu kata nenek aku Nadia, kebanyakan orang-orang tuh masih ngambil air itu langsung ke sungai. Jadi walaupun tepat di belakang rumahnya itu juga ada sungai yang airnya juga bening, tapi tetap repot kan kalau setiap kali butuh air mereka harus turun dulu ke sungai ngambil air untuk masuk rumah lagi kan repot. Jadi keberadaan sumur itu tentu akan sangat membantu kegiatan mereka sehari. Dan selain itu sumurnya ini juga dibangun di dalam ruangan khusus yang punya pintu juga. Kan biasanya sumur ini kan dibangun di ruangan terbuka ya kan, letaknya ini di antara dekat kamar mandi, dapur atau juga ruang cuci. Nah, sumur yang ada di rumah ini beda, tempatnya itu terpisah di satu ruangan sendiri. Nah, di ruangan itu mereka juga bisa untuk nyuci baju, nyuci piring gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai, pintunya bisa dikunci lagi. Tentu ini jadi pertimbangan penting kali karena waktu itu keempat anak mereka kan masih kecil-kecil. Kalau sumurnya ini berada di ruangan terpisah yang bisa dikunci pula pintunya, ini kan akan meminimalisir kemungkinan anak-anak mereka
nyebur atau kepleset ke sumur waktu lagi main ya kan. Jadi bisa lebih aman lah gitu. Nah akhirnya dengan semua pertimbangan tadi, mereka akhirnya mantap untuk membeli rumah itu. Lalu nggak lama kemudian mereka sekeluarga pun mulai pindahlah ke sana. Nah kebetulan Asih ini punya 2 adik laki-laki Wak, yang juga mau sekolah di Surabaya. Beda usia antara Asih sama adik-adiknya ini cukup jauh. Waktu itu adik-adiknya masih SD. Karena mau sekolah di Surabaya, ya udah sekalian aja adiknya ini pun diajak untuk tinggal sama mereka di rumah baru itu. Jadi walaupun memang lingkungan di sekitar rumah itu masih sepi, paling enggak suasana di dalam rumah tuh cukup ramai ya kan. Jadi ada Asih, ada Jaka, ada 4 anak mereka dan ada 2 adiknya si Asih. Jadi total kan ada 8 orang yang tinggal di situ. Wah, kan ramai kan jadinya. Dah, akhirnya mereka mulailah tinggal sama-sama di rumah baru itu. Nah Asih ini Wak punya kebiasaan bangun tengah malam buat sholat tahajud dan juga beres-beres rumah. Kebiasaan itu masih Asih lakukan pas dia udah pindah ke rumah baru ini juga. Tapi siapa sangka kalau dari sinilah serangkaian kejadian horor mulai terjadi ya. Jadi ceritanya suatu malam habis sholat tahajud, Asih ini lanjut cuci piring di ruang sumur itu. Posisinya Asih duduk di bangku kecil yang disebut dingklik itu udah nyuci. Nah pas lagi nyuci, Asih tuh ingat ada 1 piring kotor yang ketinggalan di atas meja dapur. Asih pun berdirilah mau ngambil si piring itu. Tapi pas baru aja dia berdiri dan balik badan, dia ngerasa macam ada yang ngeliatin dia dari arah sumur. Pas si Asih nengok, gak ada siapa-siapa Wak. Dia bilang, oh perasaan aku aja mungkin ya, kata si Asih. Dan Asih lanjutlah jalan lagi. Tapi pas baru aja melangkah, lagi-lagi Asih ini ngerasa macam ada yang ngawasin dia dari belakang tuh. Di situ Asih nggak takut Wak. Yang ada dia malah penasaran. Memang dasarnya si Asih ini orang pemberani juga. Nah, terus tanpa nengok ke belakang, Asih ini berusaha untuk kayak ngintip dari ekor mata tuh Wak. Dan samar-samar waktu ngintip dari ekor mata itu dia ngelihat ada sosok tinggi besar lagi duduk di sumur itu. Di atas sumur tuh lagi duduk. Dia nggak bisa ngelihat wajah sosok itu dengan jelas Wak. Tapi Asih tahu ini ada orang yang duduk nih. Cuman pas Asih betulan ditengoknya langsung ke belakang, nggak ada sosok itu. Nah nggak mau ambil pusing di situ, Asih lanjut lagi nih jalan ke dapur ya kan. Nah lalu waktu dia jalan lagi, samar-samar Asih denger ada yang ngikutin langkah dia dari belakang, ya kan. Jangan ganggu toh, aku lo nggak gangguin kamu, kata sih kayak gitu. Dan habis dia ngomong itu Wak, suasana langsung kerasa normal lagi. Setelah dia ngomong itu kayak nggak ada lagi Wak yang ngawasin dia atau ngikutin dia lagi. Betulan macam hilang gitu. Dah Asih langsung ambil piringnya tadi dan lanjut cuci piring kayak biasa. Besok harinya pas langit udah terang nih, semua orang di rumah pun mulai beraktivitas lah ya kan. Seperti biasa kegiatan Asih setiap pagi adalah masak di dapur yang lokasinya memang dekat sama sumur Wak. Jadi mau ke dapur tuh ada macam lorong, ini ruang sumurnya, situ dapurnya gitu. Nah pas lagi masa itu tiba-tiba Asih keingat sama kejadian semalam. Yang tadi malam ngawasin aku tuh apa ya gitu pikiran si Asih. Nah karena penasaran Asih iseng masuklah dia ke ruang sumur di sebelah itu Wak, untuk ngecek keadaan di sana. Nah pas pintu itu dibuka ya udah ruangan kayak biasa aja. Asih balik lagi ke dapur. Tapi di tengah jalan Asih denger ada laki-laki ngomong. Apa kenalan tak? Kata dia gitu, ya Allah. Suara itu kedengar jelas sekali kata nenek aku Nadia dan berasalnya dari ruangan sumur. Asih buru-buru balik lagi ke sana Wak. Tapi kali ini Asih nggak ngebuka pintunya, enggak. Asih cuma bilang dari luar, gak usah bercanda ya, nggak apa-apa kalau kamu mau tinggal di situ, tapi jangan pernah nampakin diri kamu di depan keluargaku, kata si Asih. Dan sosok itu udah dia nggak jawab apa-apa lagi. Pergi lagi si Asih. Nah setelah ditegur sama si Asih, sosok itu memang gak gangguin lagi Wak. Suasana di rumah itu juga terasa aman-aman aja lah beberapa hari ke depan. Tapi ternyata selang beberapa bulan kemudian Makan es krim. Alhamdulillah. Syukurillah. Habis. Makan es krim.
Oh. Di sini ada terasi nggak ya? Empat. Orang-orang nggak punya terasi sih. Lanjut. Gangguan yang lebih ekstrim terjadi lagi. Travel with peace of mind with our service guarantee. Your next holiday trip starts at trip.com. Es krim Magnum yang rasa ini mango yogurt. Jadi ceritanya waktu itu Mas Jaka ini udah 2 bulan nggak pulang ke rumah karena urusan kerjaan, dia dinas. Asli nggak tahu kapan Jaka ini pulang karena semua tergantung sama kerjaannya udah selesai apa belum gitu. Nah lalu suatu hari datanglah surat dari Jaka yang bilang kalau ternyata kerjaannya sudah selesai dan Jaka akan pulang beberapa hari lagi. Senang lah si Asli di situ kan, dia udah kali itu ketemu sama lakinya. Nah karena pada masa itu komunikasi masih susah, cuma bisa kirim-kirim surat aja. Asli ini jadi nggak bisa selalu mantau kabarnya si Jaka nih. Gak kayak kita sekarang yang bisa dengan gampang nanya udah OTW atau belum sayang, udah nyampe di mana, kira-kira berapa lama lagi di jalan, share live location. Part berapa itu yang baru? Nggak bisa dulu kan, dulu nggak bisa. Pokoknya yang Asih tahu waktu itu cuma sebatas beberapa hari lagi suami aku bakal nyampe di rumah, udah itu aja. Asih pun cuma bisa ya udah nunggu dengan sabar aja. Nah lalu suatu hari nih sekitar jam 8 malam pas Asih ini lagi nidurin anak-anaknya, dia dengar ada yang ngetok pintu rumah. Assalamualaikum, ini Mas gitu.
Dengar itu senang lah si Asih ya kan, ini laki aku pulang. Dia bergegas keluar rumah untuk menyambut si suaminya ini pulang. Sebenarnya Wak, kepulangan Jaka di waktu ini lebih cepat dari yang Asih perkirakan. Tapi karena memang dia udah kepalang rindu kali, jadi Asih nggak mikir aneh-aneh. Oh mungkin jadwal pulangnya emang dimajuin kali ya gitu, pikirnya si Asih. Pas dibuka pintu, betulan Jaka yang datang. Nah, Jaka langsung diajak masuk, dia duduklah di ruang tamu. Sementara Asih langsung menyiapkan makan malam, dia nyiapin juga baju ganti suaminya, dan dia ngerebus air panas untuk Jaka mandi. Sebelum ngerebus air, Wak, Asih kan harus nimbah air dulu nih di sumur itu. Nah, dia si timbah lah itu. Nah, pas lagi nimbah, Asih dengar ada suara perempuan. Perempuan berbisik di telinganya. Iko dudu bojomu. Gitu. Asih refleks noleh kesana kemari kan, siapa nih? Tapi dia nggak lihat siapa-siapa. Nah, Asih lanjutlah nimba lagi, terus dia rebus lah itu air, Wak. Setelah ngerebus air, Asih pun nyamperin si Jaka nih, yang masih duduk di ruang tamu. Dia bilang, mandi dulu mas, airnya udah siap, kata si Asih. Dengar itu Jaka diem aja, Wak. Diam. Nah, lalu di saat yang sama, Asih ini juga notice kalau makan malam yang dari tadi dia siapin belum disentuh sama si Jaka. Asih bilang lagi, loh. Tapi aku lebih suka yang itu. Makanannya emang kamu nggak lapar? Yang rasa Dengar coklat. itu, Jaka langsung noleh, natap si Asih ya. Tanpa ngomong apa-apa, Jaka cuman senyum dan dia berulang kali merhatiin si Asih dari atas sampai bawah gitu terus. Jaka bilang gini, ke kamar aja yuk, istirahat katanya. Nah, pas Jaka ngomong kayak gitu, di situ perasaan Asih langsung gak enak. Kok kayak gini suami aku? Biasanya tiap habis pulang dinas, Wak, Mas Jaka ini selalu ngajak si Asih ini ngobrol dulu, cerita gimana perjalanannya, apa aja dikerjain, pokoknya kayak gitulah. Ini kenapa sekarang dia langsung ngajak ke kamar gitu kan? Terus tiba-tiba Asih langsung keingat sama bisikan di sumur tadi, "Iku tutup bojomu." Di situ perasaan Asih udah kayak, ini jangan-jangan memang bukan Mas Jaka nih. Tapi di situ Asih berusaha tenang, Wak. Dia berusaha tenang dengan bilang ke Jaka ini, "Sebentar ya Mas ya, aku ngunci kamar anak-anak dulu," katanya. Nah, Jaka pun cuman dia senyum ngangguk aja, Wak. Nah, waktu itu anak-anak sama adik-adiknya si Asih ini, Wak, tidur di satu kamar. Kedua adiknya Asih kan masih SD kan, Wak, dan usianya nggak beda jauh sama anak-anaknya si Asih. Jadi makanya mereka semua dijadiin satu kamar tuh. Nah, dia masuk ke kamar anak-anaknya sama adiknya itu. Lalu sesampai di kamar mereka, Asih langsung kunci pintunya dari dalam. Waduh, merinding. Sebenarnya waktu itu kalaupun itu beneran bukan Jaka, Wak, ya, Asih nggak takut sama dia. Tapi di sini Asih malah khawatir kalau betulan itu bukan Jaka, nanti sosok ini bakal ngebahayain anak-anak sama kedua adiknya. Jadi udah mending aku kunci diri aku di dalam sama anak-anak dan adik aku, dan aku stay aja di dalam ini untuk menjagain mereka. Ternyata betul, Wak. Yang di luar itu bukan Jaka. Karena dia tahu Asih nggak keluar-keluar, si Jaka ini nyusul ke kamar anak-anak di depan itu kan. Jaka ketok pelan-pelan. Dek, gitu. Asih dengar panggilan itu, dia diam aja, Wak. Diam. Karena nggak ditanggapin, lama-lama suara ketukannya makin kencang. Makin marah. Oh, di sini Asih ini makin yakin lagi, enggak, ini fix bukan laki aku karena suami aku nggak pernah kayak gitu. Asih yang mulai panik pun tetap berusaha untuk, jangan sampai kebangunan anak aku nih kayak gitu kan. Dia cuman tenang dan berusaha berdoa di dalam hati. Karena suara gedoran itu makin kencang, Wah. Asih khawatir sosok ini bakal nekat masuk ke kamar. Nanti kalau dia nyelakain anak-anakku sama adik-adikku gimana nih? Tapi anehnya di sini, di tengah suara gedoran yang memang kencang. Kok pamit sih, tonton bareng aku. Semua anak-anak di sana nggak ada yang kebangun, nggak ada. Mereka tetap tidur pulas, macam nggak kedengeran apa-apa. Bisa loh namanya kayak gitu. Padahal tuh kencang kali digedor. Asih juga nggak mau bangunin mereka. Ya. Bisa Asih lakukan pada saat itu cuman tetap waspada. Masih enak nggak ya? Udah aku simpen seminggu. Masih tuh. Udah kebuka. Video apa ya? Nggak lama suara gedoran itu tuh mulai berangsur-angsur menghilang. Asih tetap nggak mau keluar kamar tuh. Dia tetap duduk di situ sampai akhirnya dia ketiduran di kamar anak-anak ini. Dan memang betul loh, besok paginya waktu buka kamar nggak ada siapapun yang datang. Aman kok, nggak ada apa-apa. Barulah 2 hari setelah kejadian mengerikan itu, Jaka akhirnya pulang. Ini udah Jaka yang asli, ini suami yang asli. Dia langsung cerita lah kan ke Jaka tentang kejadian mistis yang dialami kemarin itu. Nah, awalnya sini Jaka nggak percaya, Wak. Jaka nggak, masa sih deh, apa segala gitu-gitu kan. Sampai akhirnya gantian Jaka yang ngalamin sendiri. Jaka ditambah. Spark conversations in your community. Make your voice heard. The past life you had will shock you. In past life, you were Gak poisoned usah by your takut. own sister in the 1800s. Take 10. Ini, Wak.
Jadi ceritanya suatu pagi pas Jaka ini mau sholat subuh, dia nimba air dulu kan untuk wudhu. Entah kenapa hawa pagi itu rasanya beda kali kata Jaka. Perasaan Jaka udah mulai gak enak di situ. Nah lalu pas Jaka ini selesai nimba dan mau keluar dari ruangan sumur ini tiba-tiba ada yang bilang, Wes mulai tak? gitu. Spontan si Jaka langsung nengok ke belakang lah ya kan. Dan kalian tahu, di sanalah Jaka melihat ada sesosok laki-laki tanpa kepala lagi duduk di sumur itu lah. Sosok itu pakai baju panjang, ya kan, dia panjang, celananya panjang. Terus Bahkan dia masih pegang rokok yang menyala. Padahal dia nggak punya kepala, tapi dia pegang rokok. Ngeliat itu shock lah si Jaka ini. He can Dia mau ngedance. lari, tapi suaranya nggak keluar. Dia mau lari juga nggak bisa, badannya tiba-tiba ngelipis. Mungkin gitu. Akhirnya Jaka cuma bisa tutup matanya sambil baca doa dalam hati itu. Dia nggak berani buka mata lagi, Wak. Dia nggak tahu sosok kepala buntung tuh masih ada di depan dia, patung gitu, mata ketutup. Tegang badannya, keringat dingin udah bercucuran, badannya gemeteran. Dia tepuk bunda sama si, mas kenapa mas? Sadar, kenapa? Nah habis ditepuk asli, Wak, barulah badannya si Jaka tuh bisa digerakkan. Astagfirullahaladzim. Dia tadi ada itu deh. Itu apa? Nggak ada apa-apa. Ada kepala. Tapi misal sini aja ya memang nggak ada apa-apa, Wak. Nggak ada apa-apa kok, mas. Udah tenang aja, yuk. Udah, kita sholat subuh aja, yuk. Udah, subuh langsung buru-buru ambil wudhu. Masuklah ke dalam, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat, Wak, Jaka masih kelihatan shock kali sama kejadian tadi. Kelihatan kali dari muka ya. Akhirnya Asih nyuruh Jaka untuk istirahat di kamar. Dan ternyata hari itu Jaka langsung demam. Lihat Jaka yang ngedrop abis diganggu sama si sosok penunggu sumur, Asih jadi khawatir. Kalau nanti kejadiannya makin parah kayak gimana ya? Mas Jaka loh sampai ngedrop kayak gini, apalagi nanti ke anak-anak. Asih pun diskusi lah sama Jaka untuk menentukan solusi dari masalah ini. Jaka bilang, Dek, ini udah bahaya nih, Dek. Udah kita tutup permanen aja lah itu sumurnya. Tapi kalau sumurnya ditutup, kita ambil airnya dari mana, Mas? Dari sungai. Udah dari sungai aja nggak apa-apa, tuh juga airnya bening kok. Tapi malah makin serem lah, Mas, kalau ngambil air di sungai. Kamu kan sering bangun malam-malam buat sholat tahajud, buat cuci piring, buat lanjut kerja lagi. Masa jam segitu aku harus ke sungai? Iya sih. Tapi kayak gimana ya? Coba usah ditutup dulu sumurnya. Iya Mas, sudah nggak usah ditutup dulu. Semoga habis ini dia nggak ngegangguin kita lagi. Gitu kata si Asih. Udah deh, banyak-banyak berdoa aja lah kita ya. Cepat mau ditutup tuh, cuma nggak jadi. Setelah kejadian tadi, sosok penunggu sumur itu sebenarnya masih sering ngeganggu dan nampakin diri, Wak. Masih sering. Tapi untungnya nggak se-ekstrim kemarin-kemarin. Jadi ya udah, tiap kali dia muncul ya Asih cuek aja gitu. Tapi ternyata sikap cueknya Asih ini kayak bikin sosok itu kesal, Wak. Karena nggak pernah ditanggapin lagi sama si Asih. Akhirnya sosok ini mulai macam iseng ngegangguin tetangga sekitar. Jadi waktu itu kompleks hunian sekitar rumahnya si Asih udah mulai agak ramai lah gitu, Wak. Tetangganya udah mulai makin banyak gitu. Dan ada masjid juga yang terletak nggak begitu jauh dari rumah. Janganlah kabur di sini aja. Pas masuk waktu subuh, seorang tetangganya Asih yang namanya Pak Arifin mau pergi ke masjid untuk sholat jemaah. Rute dari rumahnya Pak Arifin menuju ke masjid itu ya harus melewatin rumahnya si Asih dulu. Terus pas dia sampai di depan rumahnya Asih, Pak Arifin ini ngeliat ya bapak-bapak lagi duduk di teras. Karena masih gelap dan masih minim penerangan waktu itu, si bapak yang duduk di teras ini nggak kelihatan jelas siapa gitu. Pak Arifin kira Jaka disamalah sama Pak Arifin kan. Monggo Pak Jaka. Terus orang ini jawab, mau kemana? Mampir sini dulu. Pas Pak Arifin mau menjawab, wah si bapak ini yang lagi duduk ini tiba-tiba macam dia bangun jalan cepat gitu loh, jalan cepat dan bayangin jalan cepat nyamperin si bapak ini. Nah pas jaraknya udah makin dekat sama Pak Arifin, barulah kelihatan kalau si bapak itu bukan Jaka, melainkan detik itu juga Pak Arifin langsung wah jauh lari ke bibirnya ke masjid. Untuk ini mungkin udah beberapa jemaahnya datang ya. Pas mereka tengok Pak Arifin datang, muka pucat, ngos-ngosan napas gitu, ditanya, Pak ada apa Pak? Tenang, tarik napas dulu, kenapa? Itu di rumahnya Jaka. Kenapa ada apa rumahnya Jaka? Ada setan kepala buntung. Kompleks itu. Nah pas cerita itu sampai ke telinganya Asih dan Jaka, mereka jadi makin was-was. Aduh Pak, masih ada dia Pak. Itu harus kayak gimana sekarang? Gangguannya makin meluas ini. Si sosok itu udah berani pindah ke teras loh Pak buat gangguin tetangga pula. Bahaya nih Pak kalau dibiarin terus. Setelah dipikir baik-baik, solusi yang mereka pilih adalah
ngebangun kamar mandi lagi, Wak. Jadi di rumah mereka ini jadi ada 2 kamar mandi. Setiap pagi semua bak mandi dan juga ember yang ada di kamar mandi baru ini akan diisi penuh sama air. Dan itu akan menjadi stok air mereka yang akan mereka pakai seharian, Wak. Nanti kalau misalnya udah penuh, pintu ruang sumur bakal dikunci. Pokoknya ruang sumur itu cuma boleh dibuka waktu pagi aja untuk mengisi air di kamar mandi baru. Selebihnya harus dikunci, harus ditutup rapat. Dicoba pakai cara itu kan. Awalnya berhasil memang, Wak. Selama beberapa bulan gangguannya mereda. Si sosok kepala buntung itu nggak pernah nampakin diri lagi. Tapi suatu hari Asi ini lupa nggak ngunci pintu ruangan sumur ya. Lupa dia, Wak. Datang lagi gangguannya. Dan kali ini yang diganggu adalah salah satu adiknya Asih, Wak. Ya. Jadi malam itu dia mau ke kamar mandi, mau pipis. Tapi pas dia ngelewatin ruang sumur, adiknya ini malah dicegat sama sosok tinggi besar, warnanya hitam, badannya berbulu lebat, kukunya panjang-panjang, matanya bulat merah menyala ya kan. Mau lihat ilustrasinya? Asih langsung ngalamin Ada gambarnya. Kemarin Jaka alami, Wak. Dia mau teriak, suaranya nggak keluar, dia mau berlari, badannya nge-freeze, terus keringat dingin bercucuran, badannya gemetar, dan sama juga dia cuma bisa merem sambil berdoa. Untungnya Asih kebetulan lewat, Wak, dia belum tidur, dan dia ngeliat adiknya sama kayak laki yang kemarin tuh matung di depan ruang sumur. Asih langsung macam digebraknya pintu tuh, macam marah, dia kan terus langsung dipeluknya adiknya serat mungkin. Terus dia bisa ngerasa sekujur tubuh adiknya dingin kali, bahkan butuh waktu beberapa menit, Wak. Kalau Jaka kan langsung sadar gitu kan, nggak, adiknya sampai Stora 2 is now on Artlist. And you're still Aku here. pengen es krim lagi. Go to artlist.io. You now have the butuh waktu gitu sampai badan adiknya bisa digerakin lagi, terus dicoba ditenangkan, barulah adiknya bilang, ada genderuwo tadi, Mbak, ada genderuwo gitu. Udah kamu tenang, udah nggak ada kok, udah hilang gitu, kata si Asih. Nah pas dengar cerita dari adiknya ini, sebenarnya Asih juga heran, kok tumben kali yang muncul malah genderuwo. Ya kan biasanya kan kepala buntung, ya apa jangan-jangan genderuwo ini jelmaan dari kepala buntung ini. Tapi nggak tahu tuh, Asih nggak tahu pasti siapa sosok itu sebenarnya. Cuman yang jelas kejadian ini bikin Asih yakin untuk mengambil solusi pamungkas, yaitu bukan cuma sekedar kunci pintu ruangannya aja, tapi tutup sumurnya secara permanen. Adiknya ada ditampain ya. Tanpa buang waktu lagi, Asih pun langsung nyari tukang dan beli semua material yang dibutuhkan untuk nutup si sumur itu. Sebagai gantinya, Asih langsung beralih ke pompa air. Lalu tepat malam hari sebelum sumurnya itu ditutup, Wak, Asih tiba-tiba dimimpin sesuatu. Ya. Di dalam mimpinya, Asih ini ketemu sama seorang laki-laki yang wajahnya ganteng kali, Wak. Ganteng katanya. Kayaknya dia bukan sepenuhnya keturunan orang Indonesia, kata nenek aku Nadia. Jadi macam ada darah campuran gitu lah. Dan katanya dia suka kali ngerokok. Kok dia ngerokok terus gitu. Nah si laki-laki itu nggak banyak cerita. Dia nggak banyak cerita, tapi yang paling Asih ingat adalah si laki-laki ini bilang, aku bukan orang sembarangan. Aku cuma bisa mati kalau kepalaku dipenggal dan badanku dikubur terpisah. Itu katanya. Langsung terbangun si Asih dari mimpinya kan. Walaupun sosok itu nggak ngejelasin secara detail siapa dia sebenarnya gitu, tapi paling enggak sekarang Asih tahu kenapa dia selalu nampakin dirinya di sekitar sumur. Ternyata badannya memang dikubur di situ, Wah. Dan kenapa kepalanya itu? Nggak ada juga keinginan dalam benak nenek aku untuk nyari di mana kuburannya, Nadia. Kalau badannya memang udah dikubur di sekitar sumur itu, ya udahlah biarin aja. Yang penting dia jangan ganggu lagi. Lalu sesuai dengan rencana awal tadi, Wah, Asih tetap nutup sumur itu secara permanen. Dan setelah sumur itu ditutup, keadaan pun berangsur-angsur normal, Wah. Si sosok laki-laki kepala buntung itu udah gak pernah muncul lagi, kata nenek aku Nadia. Asih sama keluarganya pun bisa tinggal nyaman di rumah itu. Oke, wajar itu tadi pengalaman horor yang dialami sama nenek Asih selama tinggal di rumah baru. Ini sedikit tambahin informasi aja, Wak, ya. Kakak Onsa atau Wawa yang ngirimin cerita ini bilang kalau kakek Jaka sudah meninggal sejak tahun 70-an. Sedangkan nenek Asih meninggal 2 tahun yang lalu, di tahun 2023 kemarin. Kita doakan sama-sama semoga kakek Jaka dan juga nenek Asih mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Wak, ya. Dan by the way, rumah yang aku ceritakan ini masih ada, Wak. Sekarang rumah itu ditempatin sama anak bungsunya nenek Asih atau omnya Osan. Kita doakan juga semoga Osan, omnya dan semua keluarganya Osan selalu berada di dalam lindungan Allah juga, Wak, ya. Semoga mereka dan kita semua selalu terhindar dari bahaya dan juga dari gangguan-gangguan. How to
I never let you go again. I get it. Oh, I used to say I will never fall in love again until I found her. Said I would never fall. Lace you to I fall into. I was lost. Mana sih Vikan nggak pulang-pulang? How could we ever just be friends? I would rather die than let you go. Julia to your Romeo. Oh, I heard you say I will never fall in love again until I found her. I said I will never fall unless you do. I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Oh. Heaven, when I hold you again, how could we ever just be friends? I will let you go, Juliet to your Romeo. Oh, I heard you say I would never fall in love again until I found. Judulnya Ketua Geng, kayak aku pernah nonton. Geng. Ketua, aku ketua geng. Aku ketua geng. Geng. Aku ketua geng. Oh ya, belum minum. Oh, I heard you say bentar, suaraku habis. We ever just be friends. Oh, ra-da-da-da, ra-da-da, ra-da-da-da, ra-da-da, ra-da-da-da, ra-da-da-da-da. Oh, no, 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 no. I'm a fool for love. I seek a secret just like you, babe. And I'm feeling stupid. How to make me feel in love? Cupid has a time. Every day
feeling lonely. I'm 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 feeling lonely. But I'm crying in my room. Menurut kalian makan es krim lagi apa enggak? Aku mau yang rasa coklat. Kok kalian gak dukung aku sih? Kita tak berkawan. Pertemanan kita sampai sini. Ternyata pertemanan kita cuma sebatas es krim. Cukup tahu. It's okay. Namanya juga manusia, come and go. It's okay. Aku bisa paham kok. Segini ya. Well, cukup tahu. Mulutku masih pedas ya. We ever just be friends? I would rather die than let you go. Juliet to your Romeo. Oh, I heard you say. We ever just be friends? How rather than let you go. Weekend. Lama. Gak usah deh. Biar dia enjoy.
Lama tapi. Lama. I'm feeling lonely. But I'm crying in my room. Kenapa takut Kong Jiro? Mo. I keep it secret just like you, babe. Weekend lama banget. Quer no vapor, cheia de calor e eu desço com fervor. Vai, quer no vapor, vai, quer no vapor. Vai, quer no vapor, vai, quer no vapor. Ela cheia de calor e eu desço com fervor. Vai, quer no vapor, vai, quer no vapor. Kok nggak update? Kok nggak update lagi sih, Thomas? Terakhir 3 hari lagi. 너무 섹시해 보여 거짓말 줄 알아도 아직은 나의 하이야 새까만 새끼 도저히 물을 뜰 수 없어 Aku nge-follow Thomas kok nggak di-follow back ya? Thomas jahat. Di follow back aku.
Padahal kenal loh, kita tuh saling kenal. Aku sama Thomas tuh saling kenal. Georgia, wrap me in all your, I want you in my arms, let me hold you and never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless you do. I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Tapi si Kong Jiro tuh update loh. Kong Jiro. Kalau Kong Jiro nggak aku follow. Mau follow Thomas nih.แล้วกล้องทำอะไรอยู่เหรอครับทำไมหน้ามืดจัง กล้องดูการ์ตูนอยู่พี่โทแต่ว่าเน็ตกล้องเหมือนจะใกล้หมดแล้วอ่ะนี่ Kong Jiro. Ih, dia jadi pakai filter. Nih, Kong Jiro ya baru nge-live. Hai Kong Jiro tuh, kita temenan loh.ฟินเลยน้องกล้องอยากฟิน Like sugar on my tongue, your body is so sweet, sweet, sweet. Loh, di sini dia yang bagus tuh. Everybody good, I swear to I'm feeling, I'm good, I'm feeling like an Hai. Pilih siapa? Thomas. Thomas pilih kanan apa kiri? Thomas. Thomas. Georgia, wrap me up in all your, I want you in my arms, so let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never
never fall in love again in the life found her. Kok habis Tompis? Enggak. Thomas habis. Toma. Toma. Georgia, we ever just be friends. I would rather let you go, Juliet, to your Romeo. Oh, I heard you say I would never fall in love again and in love find her. I said I would never fall unless you do. I fall in love. I will within the darkness, but then I found her. I found you. Halo. Guys, kalian dengar nggak ada yang kayak masuk ke kamar? Halo. I would rather let you go. Wah, Miss, mau kafe nggak? Mau kamu kafe? Aku mau ngerjain skripsi. Terus aku nanti ngapain? Ngedit loh. Kamu kan ada editan. Kamu loh. Kan kamu ada editan. Kamu kerjaan mau apa? Hah? Kerjaanku Ngedit nih. Ngedit yang ini. nonton Nadia Omara. Enggak, kamu ngedit ya. Nah, enggak. Kamu udah nonton belum videoku? Udah tadi kayaknya. Tapi kan nggak nonton banget. Kok vlog? Georgia, wrap me in all your, I want you in my arms. Kan in my arm. Hold you and never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless you do. I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia. Bagus kok. Ini kalau nyanyi kersif, guys. Georgia. Bagus nggak? Bagus kok. Kapan ya dapat bro kayak Viken? Pertama kalian harus jadi bro dulu, baru kalian dapat bro. Gak tahu ini tadi siapa yang makan, aku juga gak tahu. Juga siapa gak tahu yang makan. Aku mau yang maca, ini kayaknya siapa gak tahu yang kemarin itu yang makan. Kamu ngaku sendiri. Hah? Kamu beneran nggak tahu kalau aku makan
ice cream. Gitu kamu ambil bilang. matcha dong. Gak mau, kan kamu udah makan itu. Ambil matcha. Gak mau. Ayo, kamu mau nggak temenin aku keluar? Maksudnya temenin aku Jam berapa? bentar lagi sih. 30 mungkin. Aku mau lanjut skripsiku. Sama nulis jadwal meet. Ambilin dong es krim matcha. Pertama aku mau nulis jadwal meet dulu. Es krim matcha dong. Habis nulis jadwal meet, baru kerjain skripsi. Habis kerjain skripsi, bobo. Ini kayak aku potong rambut, Lik. Oh, di sini panjang. Karena aku kan selalu udah. Nanti aja masih bagus, nanti nyesal. Enggak tuh lo udah panjang ini. Nah kamu kan kalau motong segitu memang. Ya sih. Kamu segitu nggak sih kalau motong panjangnya? Masih belum panjang itu. Yaudah kalau mau potong. Kalau mau potong boleh potong tapi jangan alang-alang. Benar-benar pendek. Alang-alang tuh apa? Alang-alang. Ya maksudnya kalau kamu rambutnya nggak panjang terus dipotongnya cuma 3 cm. Dia motong rambut cuma 3 cm guys. Suaraku bagus nggak tadi? Bagus. Yang benar. Enggak. We ever just be a friend. Udah jangan dilihat. Guys. Besar banget pos suaraku. Guys. Toro. Ini sayapnya. Cuman aku bakal reveal di next video. Tahu nggak? Baju cosplaynya udah datang. Terus mana ekormu mana? Ekormu ngilmu mana? Tuh, jatuh. Nih ekornya habis. Kok aku kayak gitu? Nggak kayak punyamu bagus. Nah kan kamu kelinci. Emang kelinci kayak gitu doang? Iya, kelinci buntutnya kayak gini. Nggak panjang, Bang? Enggak. Kamu yang kayak kucing gitu panjang. Iya, betul berarti bukan kelinci. Karena aku kelinci modif. Dan intinya nanti kamu pakai kuping kelinci terus ini nanti taruh di belakang, di sini. Di sini nih. Di sini kamu. Nggak tahu disuruh weekend. Lucu nggak sih guys nanti ditaruh di sini? Selalu gitu. Tadi aku habis dari luar guys, ketemu temen. Lama banget. Ya aku berangkat dari jam berapa loh? Dari jam 4. Lah, aku berangkat dari jam 5. Jam 5 berangkat. Terus sampai jam 7. Terus tuh pulang jam segini. Pembohongan publik. Habis cakepnya. Ngomong. Gak tau mau ngomong apa. Makanya aku kalau ngomong biasa baca komen. Haji habis. Kumis. Mirip pompoin. Habis cantik. Enggak gitu cewek baca. Habis sama piken. Yo what's up?
Anak imut balik. Kak Hafiz. Kak Viken. Kalian bro. Kita bro. Kasih tahu Kenha, kita apa? Ken habis dari mana? Ya tuh lama banget kan guys. Tuh kamu tuh dicariin. Habis ngedance sama temanku. We ever just been. Jadi intinya aku punya teman ngedance. Terus aku kan kalau belajar koreo gitu kan lama guys. Nah aku minta diajarin dia. Halo Caca. Coba lihat. Apa ini? Mau denger. Mungkin suatu hari. Mau nanya Kerang Ajaib, apakah aku ganteng? Mau buat. Mungkin suatu hari. Lu gue jelek. Apakah aku ganteng? Mungkin suatu hari. Apa aku ganteng? Tidak. Kerang Ajaib, apakah aku ganteng? Lucu banget. Tidak sih. Kerang Ajaib, apakah aku imut? Amit-amit ya Bang Babu. Tidak. Kalau cantik? Coba tanya lagi. Kalau cantik? Kayak Squidward anjir. Ya kan gue cantik. Kerang Ajaib, apakah aku imut? Kita koknya. Iya. Ini si Najis. Karena posenya kayak. Apakah aku bisa memakan Nagasaki anggur ini? Tidak. Kenapa tidak? Ini cuma makanan. Ih, kesukaanku. Strawberry. Iya. Oke. Lucu banget anjir. Bentuknya kayak muat di mulut banget tuh, kayak. Sumpah wanginya enak banget. Gok. Editannya lucu. Kok beda sekarang rasanya ya? Kemarin enak, sekarang makin enak. Gok. Sumpah makin wanginya, apalagi teksturnya yang lembut dan cuy. Kerang Ajaib, apakah aku boleh makan lagi? Kurasa tidak. Gimana masalah apa sih Kerang Ajaib? Udah. Mungkin suatu hari. Mau nanya Kerang Ajaib. Siapin satu. Apakah aku ganteng? Mungkin suatu hari. Lu gue jelek. Ini khusus friend po. Dalam rangka ulang tahun ya? Jelas. Ya kalian lagi pada. Man, it's so pretty here though. What's Hah? Woi, jangan lupa kita masih nge-live. Bapak Viken. Ya itulah guys, gambaran aku sama Viken. Iya, gambaran dia sama Viken. Gambaran aku sama Hafiz kalau gambaran bro kalau lagi tidak nge-live. Kita biasanya TikTok satu HP gitu. Terus ngeliatnya berdua. Karena lebih seru gitu. Oh gitu ya bro. Iya Saturn. Iya begitulah Saturn. What's love to you? How am I supposed to say? I don't wanna see you with anyone but Viken suka nggak terasi? Nobody Nggak suka. gets me like you. How am I supposed to let you go? Just for All I Viken. myself and I'm with Viken. you. Nobody Viken gets masih bisa me digapai. true. Jos kemungkinan digapainya kecil guys. Viken kemungkinan digapainya besar karena Viken besar. Oh ya? Oh iya bang. Thomas or Viken. Masa pacaran sama kereta guys, mending sama Viken.
Aku bukan polisi. Ku buatmu angkat tangan. Hah? Jangan buru-buru, kita pelan-pelan. Lah, bisa jadi guru. Kan guru kan bisa angkat tangan. Coba yang mau tanya angkat tangan. Tuh kan guru. Ye, Debbie mama. Ketawa lah aku ngejokes. Nggak lucu kok. Ih, sayangnya boleh aku patahin gak ya? Nggak boleh. Setengah-setengah lah kita. Nggak boleh. Itu nanti bakal ku reveal di next video. Jangan. Weekend. Nanti kalau aku di cafe, aku dibayarin kamu kan berarti? Kan kamu yang ngajak. Kamu yang ngajak. Tidak. Curi-curi pandang. Bayarin kan berarti? Kalau nggak dibayarin, aku nggak ikut. Aku di sini aja. Nggak deh. Pusing aku kalau ada dia, nanti pasti banyak minta. Dia kalau pesan ke kafe tuh banyak guys. Pas aku udah bilang, rata-rata orang kalau ditraktir tuh pesannya yang paling murah. Dia kebalikan guys, dia udah pesan minum, pesan makanan juga. Loh, kalau nggak mau bayarin aku bisa bayar sendiri kok. Ya memang bisa, tapi kan kamu nggak mau. Bayarin nggak? Pasti nggak jadi ikut. Kalau aku nggak. Bayarin nggak? Nggak. Tuh kan nggak jadi guys. Bukti. Maju. Coba kamu pakai ini. Kan di belakang. Iya, aku pakein. Coba. Ini jangan di sini. Bentar ya. Ini aku tusuk bentar. Jangan gerak. Coba agak nunduk, susah. Kita pelan-pelan. Curi-curi pandang. Bentar. How am I supposed to tell you? I don't wanna say with anyone but me. Nobody gets me like you. How am I supposed to let you go? Only like myself when I'm with you. Nobody gets me, you do. You do. Dah. Nobody gets me, you do. Gimana? Kalau punyanya Viken kan ekornya panjang ya. Sol. Aku. Coba twerking. Gak boleh. Semongil ini guys. Nobody gets you do. Lucunya tuh pada bilang lucu loh. Maksud Ekornya lepasin dulu. Aku lepasin ya. Hati-hati, itu ada yang tajam-tajam nih. Bentar.
tells me you do. You do. Nobody gets masukinnya susah banget. you do. Ngeri ya, besar lagi ini. Ini kayak puff buat bedakan tuh loh. Iya. Kayak buat bedakin bayi. Kalian kalau tahu. Iya kan? Semuanya dia. Pakai bando nggak boleh lah dulu. Kan itu surprise-nya di situ. Habis pakai bando nanti pas hari Halloween. Kalian akan menikmati aku Saltburn dulu. Weekend era Saltburn. Dah, yuk. Udah jam 30. Aku mau siap-siap. Mau ikut nggak? Udah, dadah guys. Bye-bye. Jumpa lagi bersama Apis dan Viken. Kemon, Viken lucu. Bye. Bye-bye. Oh itu. Atau kamu nanti cosplay jadi itu aja. Itu aja apa? Itu yang orang Cina itu. Bye-bye.